Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas hikmat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami boleh gunakan waktu dan kesempatan yang baik ini untuk memuliakan Tuhan dalam perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini ya Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu datang lagi mau menyembah kekudusan-Mu ya Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu bagi kami di dalam menjalankan persekutuan ibadah ini benar-benar nyata adanya. Tuhan menolong kami para hamba-hamba-Mu yang sedang menyiapkan pelayanan ibadah di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau sudah menyiapkan waktu dan kesempatan, bahkan pula lokasi tempat kami melaksanakan pelayanan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah apa yang sedang kami rancangkan ini senantiasa mau berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga berakhirnya hanya dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, damai di hati, puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah pemeliharannya dalam kehidupan kita semua. Di hari ini kita lagi boleh diperkenankan Tuhan untuk mengikuti ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Oleh karena itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan kepada seluruh jemaat, selamat mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Oleh pertolongan Tuhan, kita diperkenankan untuk melintasi waktu dengan berbagai peristiwa yang membuat kita bergumul dan bersuka dengan ucapan syukur yang tak pernah lekang. Tuhan izinkan kita dalam penghayatan dan perayaan iman sejak minggu-minggu sengsara, Jumat Agung, Paskah, sampai pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga saat ini. Marilah diundang kepada jemaat untuk berdiri dan memuliakan Tuhan dalam ibadah syukur ini. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 222B ayat 1 dan 7, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut, akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Ibadah hari kenaikan ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia
yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi itu. Amin. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, kami memuliakan Engkau, sebab kebesaran kasih kuasa-Mu kami nikmati sampai hari ini. Ketika kami ada di tengah alam ciptaan-Mu, sungguh kami menyadari betapa besar dan luar biasanya Engkau. Betapa kecilnya kami sebagai makhluk yang Engkau tempatkan di dalamnya. Kami harus mengakui bahwa di tengah kebesaran-Mu kami sering mendurhaka. Ketika pikiran, perkataan dan perbuatan kami tidak selaras dengan kemauan Tuhan. Di perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, ketika kami mengambil bagian dalam peribadatan penuh sukacita ini, maka kami bersimpu di hadirat-Mu. Kami membawa kehidupan kami sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Kami mau berkata, ya Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami, dan ujilah batin kami. Ketika semua yang terekspresi dari dalam diri kami tidak bertepatan dengan perintah-Mu, kami memohon ya Tuhan, ampunilah kami. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, tetapi kami sering tidak mengakui kekuasaan-Mu di tengah berbagai situasi ataupun pergumulan yang harus kami hadapi. Ketika kemanusiaan kami begitu menonjol, ketika pikiran-pikiran dunia ini begitu meraja, kami berdosa ya Tuhan. Bahkan sebagai gereja-Mu, kami masih terlalu sering abai dengan panggilan-Mu untuk menghamba, untuk membangun persekutuan, melakukan pelayanan dan kesaksian bagi dunia ini. Kepadamu kami membawa permohonan, kami membawa pengakuan dosa kami kepadamu, sebab kami percaya Engkau yang telah tersalib dan mati di Golgota adalah Tuhan yang merancangkan keselamatan kekal bagi kami semua. Dan di perayaan ini kami pun mengimani, kami memperoleh hidup kekal karena karya selamat-Mu bagi kami. Inilah doa pengakuan dosa kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang mati, Tuhan yang dikuburkan, Tuhan yang bangkit,
dan Tuhan yang naik ke sorga, tapi juga yang akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi kami dan dunia ini. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Marilah kita melakukan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengarkanlah berita anugerah Allah untuk kita semua. Jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia.
Jemaat diundang berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita membaca dari Mazmur 47 ayat 2, 3, 6 sampai dengan 9 sebagai puji-pujian kita kepada Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di sorga. Mari kita mengangkat pujian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jamaat silakan duduk dan marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu, merayakan perayaan hari kenaikan-Mu ke sorga, yang bagi kami ini merupakan satu peristiwa agung yang Tuhan Allah sendiri nyatakan bahwa sungguh Yesus hidup. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk menyambutnya. Terpujilah Engkau firman yang hidup. Amin. Marilah kita membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kami ambil dari pertama dari kitab Kudus Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya 49 ayat 14 sampai ayat 16, dan Injil Yohanes 14 ayat 2c. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ikuti pembacaan Alkitab dari kitab Yesaya
pasal 49 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Pembacaan kedua dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 2c. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 2c, firman Tuhan begini bunyinya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita ada dalam perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga dimaknai pula oleh Gereja Masih Injil di Minasa sebagai hari persatuan wanita kaum ibu Gemim. Oleh karena itu, melalui mimbar ini perkenankan saya menyampaikan selamat kepada seluruh wanita kaum ibu Gereja Masih Injili di Minasa yang pada hari ini merayakan hari persatuannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan telah naik ke sorga, bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan telah melupakan dan meninggalkan kita? Mungkin ini menjadi pertanyaan kita. Kalau manusia yang melupakan dan meninggalkan Tuhan Allah, maka itu belum masalah. Yang akan menjadi masalah besar ialah kalau Tuhan Allah telah meninggalkan dan melupakan Anda dan saya. Syukur karena yang ini belum pernah terjadi. Allah tidak pernah dan tidak akan meninggalkan, apalagi melupakan Anda dan saya. Pembacaan kita mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Injil Yohanes 14 ayat 2c. Tempat menunjuk sebuah area hunian yang dalam bahasa Yunani disebut topos, yang di dalamnya ada kehidupan yang terjamin, hidup yang selamat. Jadi topos tempat bukan area gersang dan mati. Yesus menyebut topos sebagai rumah Bapa, yakni sebuah area hidup yang pemilik atau pengembangnya adalah Allah sendiri. Di area itu saudara-saudara, pasti tidak ada aturan, pasti tidak ada undang-undang kebencian, permusuhan, apalagi balas dendam. Di area itu hanya ada kasih dan damai, pengampunan dan pengharapan, respek dan saling menolong. Yesus pergi di area itu untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Begitu berharganya Anda dan saya, sampai Yesus sendiri harus pergi menyediakan tempat yang khusus itu. Ya, di tengah kecenderungan manusia yang gemar mengusir, menyingkirkan, bahkan membuang sesamanya dari rumah kediaman milik bersama. Namun saudara-saudara, ingat, gerbang rumah Bapa di area keselamatan itu, di wilayah cinta kasih Allah, selalu ada tempat untuk Anda dan saya, kendati Anda
berstatus ODP, PDP, ataupun OTG. Persoalannya hanya satu, bagaimana agar kita tiba dan memiliki tempat yang telah disediakan itu. Thomas, saudara-saudara, waktu mendengar perkataan Yesus, ia bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yesus menjawab, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di sini saudara-saudara, Yesus mengidentifikasikan dirinya pertama sebagai jalan, hodos, cara hidup atau way of life. Jadi yang akan menikmati hidup selamat adalah mereka yang dalam hidupnya berpedoman pada cara hidup Yesus. Yang kedua, Yesus menyebut diri kebenaran. Jelas saudara-saudara bahwa keselamatan hanya akan dialami oleh mereka yang mencintai dan melakukan kebenaran. Ketiga, Yesus menyebut dirinya Zoe atau hidup. Dalam bahasa Yunani kata hidup ada dua, Zoe dan bios. Bios adalah hidup secara biologis, hidup secara jasmani saja. Sedangkan Zoe adalah hidup yang memiliki kesadaran tentang Allah. Karena itu, mereka yang dalam hidupnya sadar adanya kuasa dan penyelenggaraan Allah, mereka itulah yang akan tiba di rumah Bapa. Inilah saudara-saudara, salah satu makna kenaikan Yesus ke sorga yang hari ini dirayakan oleh segenap umat Kristen di dunia. Pembacaan kita yang kedua dari kitab Yesaya 49 sebagai bukti kesetiaannya dan penyertaannya telah ada dalam Alkitab sejak kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. "Aku tidak akan melupakan engkau." Demikianlah Tuhan Allah bersabda melalui perantaraan nabinya. Waktu itu sekitar abad 6 sebelum Masehi, umat Allah hidup selama 40 tahun di negeri pembuangan. Di sana mereka mengalami penderitaan yang hebat. 2 abad sebelumnya mereka juga telah diangkut ke pembuangan. Karena derita ini, mereka kemudian saudara-saudaraku menganggap bahwa mereka telah ditinggalkan dan dilupakan oleh Allah. Sion berkata seperti dalam pembacaan kita ayat 14, "Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan." Bukankah anggapan seperti ini juga sering terjadi pada kita? Ketika bencana mendera, derita berlarut-larut, bahkan penyakit tak kunjung sembuh, sering kita pertanyakan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan Allah. Tuhan, mengapa bencana dan derita ini kualami? Apakah Engkau sudah meninggalkan dan melupakan aku? Masihkah Engkau mendengarkan doaku? Tuhan Allah saudara-saudara tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Kepada umatnya dan juga kepada Anda dan saya yang sering ragu akan penyertaannya. Ia bersabda, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Sebaliknya, demikian sabda Allah selanjutnya, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Kata melukiskan, hagotik, arti letternya adalah telah merancang, telah mentato, sebenarnya telah memahat atau mengukir. Kepada umatnya, tentu kepada Anda dan saya, justru Tuhan Allah, Raja di atas segala raja itu, yang merancang, yang mengukir nama Anda dan saya di kedua telapak tangannya.
Oleh keyakinan inilah, maka Rasul Paulus dengan yakin bersaksi bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang telah nyata dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang terjadi sekarang atau akan datang dengan kesulitan-kesulitan ataupun epidemi COVID-19, maka pegang dan yakin sabdanya, aku tidak akan meninggalkan dan tidak akan pernah melupakan engkau. Ya, karena namamu dan namaku telah terukir di kedua telapak tangan kasih-Nya. Perayaan kenaikan ini di tengah situasi wabah COVID-19 ini, semoga dimaknai sebagai kehadiran Yesus yang menyapa Anda dan saya. Di situ, di tengah manusia, Ia hadir. Mesbah pengorbanan Yesus tidak di pelataran kemah suci, tetapi di arena pergulatan hidup Anda dan saya. Allah adalah Allah yang tidak hanya tinggal dan berdiam diri di ruang-ruang kudus gedung gereja sambil menanti umatnya datang untuk menyembahnya. Tidak, saudara-saudara. Allah juga sedang berada di luar sana, di tengah derita manusia yang kini sedang dilanda wabah virus corona. Ia ada di sana. Ia mendampingi tenaga medis yang berjuang mempertahankan hidup mereka yang sudah sekarat. Ia ada di sana menguatkan harap mereka kehilangan orang-orang yang dicintainya. Yesus ada di sana di barisan para penolong agar tabah dan tidak menyerah. Allah ada di sana di tengah perdebatan para pemimpin yang tengah mencari jalan keluar dari krisis global ini. Allah ada di sana memberi inspirasi kepada ilmuwan agar menemukan senyawa imun melawan COVID-19 ini. Allah juga sedang bersamamu di ruang isolasi, di rumah dan bersama Anda yang terpaksa harus keluar rumah demi mencari nafkah bagi yang dicintai. Dengan ini saudara-saudara, Allah di dalam Yesus Kristus hendak menguatkan pengharapan kita. Kenaikannya membuktikan bahwa di dalam dan bersama Dia, kuasa-kuasa yang mematikan tidak akan sanggup mengalahkannya. Inilah perenungan kita jemaat Bethel Winangun ketika kita boleh ada dalam perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman ini menguatkan pengharapan kita bahwa Tuhan sesungguhnya telah bangkit, bahwa Tuhan sesungguhnya telah hidup. Amin. Jemaat Maha Tuhan, di ibadah kenaikan ini dari tempat kita masing-masing, maka marilah kita membawa persembahan kita ke tempat yang sudah disediakan di rumah kita masing-masing. Sambil mari kita dengarkan nats persembahan dari kitab Hagai pasal 2 ayat 9 berkata, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sambil memberi, maka marilah kita lakukan bersama, bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan Hua, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi
Jemaat, mari kita berdiri dan marilah bersama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat, disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah berdoa. Ya Tuhan, berkatilah ibadah dalam perayaan iman kami kepadamu yang lahir, mati, bangkit dan naik ke sorga demi kesempurnaan keselamatan yang Kau anugerahkan. Sesungguhnya segala sesuatu terpampang jelas dan nyata ketika kami mengekspresikan cinta kami kepada Tuhan dalam pengakuan yang sungguh bahwa jika bukan karena penyelenggaraan pengasihan-Mu, maka sia-sialah kami umat-Mu. Kiranya dari perayaan hari kenaikan ini, kami beroleh spirit untuk semakin bersemangat dalam mengerjakan maksud-Mu, supaya kami tidak hanya diam terpaku dan termangu melihat kemuliaan-Mu sebagai Raja Tuhan kami yang terangkat dalam kemuliaan. Kiranya iman kami terhadap Engkau yang naik ke sorga tidak terpaku pada iman yang terperangkap dalam setiap ritual keagamaan kami. Tidak hanya berhenti pada gairah perayaan agamawi yang bahkan melumpuhkan kami dalam konsep iman tanpa perbuatan. Tapi kesempatan indah yang Tuhan beri akan kami maknai dengan sungguh untuk terus-menerus menghidupi iman kami dengan perbuatan-perbuatan yang berpadanan dengan kehendak-Mu. Kami bermohon berkatilah kami gereja-Mu di Gemim Bethel Winangun yang terus bergerak dalam pergerakan pelayanan meskipun pelayanan kami sedang bersentuhan dengan berbagai keadaan dan situasi sulit dalam keterbatasan ruang ketika kami harus menjalani social distancing karena pandemi COVID-19. Rahmatilah kami untuk tetap menyatakan iman kami kepada Tuhan Sang Kepala Gereja melalui berbagai tanggung jawab sebagai gereja Tuhan yang hidup. Seluruh jemaat, seluruh pelayan khusus,
komisi-komisi kerja, panitia, kostor, pegawai gereja, dalam masing-masing tanggung jawab yang kami emban, kiranya selalu ada kasih, sukacita dan damai sejahtera yang membuat kami tetap setia dan tekun dalam pelayanan dan kebersamaan kami. Berkatilah, sembuhkan, kuatkan dan hiburkan mereka yang sakit, yang berduka cita dan tertekan dalam beban-beban pergumulan lainnya. Dan mereka yang mengalami pertambahan umur, baik pribadi maupun pernikahan, diberkati dalam segenap syukur kepada Tuhan. Mereka yang digerakkan oleh Tuhan dalam pelayanan diakonia di masa pandemi COVID-19, diberkati dengan limpah dalam usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Tuhan berkenan atas pemberian persembahan kami dalam ibadah saat ini untuk menjadi berkat dan menggerakkan pelayanan gereja Tuhan di dunia ini. Kami terus topang dalam doa pemerintah kami dalam berbagai upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 bersama semua dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang mendedikasikan diri untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jaga dan lindungilah bersama keluarga mereka ya Tuhan, mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang ODP, PDP atau OTG, kiranya dapat dijangkau untuk proses perawatan, penyembuhan dan pemulihan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Kami bersyukur selaku gereja-Mu ya Tuhan, yang hari ini boleh merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masehi Injili di Minahasa. Berkatilah pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan oleh para wanita kaum ibu Gemim. Program-program pelayanan wanita kaum ibu diberkati, mulai dari kolom, jemaat, wilayah sampai sinode. Buatlah para wanita gereja Masehi Injili di Minahasa bercahaya dalam setiap fungsi menurut yang Tuhan amanatkan. Secara khusus seluruh wanita kaum ibu di Gemim Bethel Winangun dan komisi wanita kaum ibu yang ada. Berkatilah kiranya Penatua Ratmanis Paat Katuhu sebagai Ketua Komisi Wanita Kaum Ibu Gemim di Bethel Winangun. Iya Tuhan, berkatilah pelayanan kami yang memuliakan Engkau dalam peribadatan ini. BPMJ, pendeta dan tim multimedia, berikanlah bagi kami sukacita dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan saat kami mengerjakan bagian yang Tuhan tentukan bagi kami dalam menghamba kepada Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan. Dengarlah kami dalam setiap keluh kesah kami, indahkan kami dalam setiap pengharapan kami, dan jawablah kami menurut kasih-Mu dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bersamaan dengan itu, kita juga merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masehi Injili di Minahasa. Karena itu, saya mengundang semua wanita kaum ibu yang beribadah di rumah masing-masing untuk berdiri, dan kita akan nyanyikan Mars Wanita Kaum Ibu.
Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasih-Nya sangat indah. Pergilah sampaikan berita keselamatan di mana kita berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Bagaikan domba di tengah serigala, hendaklah hatimu tulus dan perkasa. Bersungguh-sungguh dalam tugasmu, bersungguh-sungguh ikut Kristus Tuhan kita, di sini dan di mana-mana. Banyaklah jiwa di seberang yang menggerak, yang nantikan uluran tangan kasih-Mu. Tugas yang indah, suci dan mulia, mencari jiwa yang sesat di kegelapan, demi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita akan menutup ibadah ini, kita lakukan bersama Kidung Jemaat 225 ayat 1 dan ayat 4, Berkereta Awan Putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Yesus Raja Maha Besar, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Maranatha, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat, demikian ibadah kita telah selesai. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pelayanan ibadah dalam rangka perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, serta dirangkaikan dengan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim boleh berlangsung dengan baik, serta kami yakin percaya ini semua sudah dituntun oleh Tuhan. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan banyak terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Roy Egelengkong, Sarjana Teologia, Bapak Pendeta Stanley James Sela, Magister Teologia, Ibu Pendeta Silvana Rilia Momongan Rompas STH, dan Bapak Pendeta Heri Mamait, Sarjana Teologia. Disampaikan terima kasih atas dukungan dari Prokantor, pianis, serta tim multimedia yang sudah bersama-sama dalam kelancaran ibadah pada saat ini. Sekali lagi, atas nama Badan Pekerja menyampaikan
Banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, sebab kami sudah boleh memuliakan Tuhan dalam persekutuan ibadah di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bersamaan dengan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Di hari ini boleh terselenggara dengan baik. Ini semua atas kehendak serta dukungan semua pihak, bahkan juga Tuhan yang sudah menopang kami di dalam membangun pelayanan ini, sehingga dari awal hingga berakhirnya boleh berlangsung dengan baik. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang senantiasa selalu menguatkan, memampukan kami, sehingga kami sebagai hamba-hamba-Mu boleh senantiasa membangun pelayanan ini dengan berbagai macam cara, untuk kiranya dalam giat pelayanan ini senantiasa selalu berlangsung oleh karena kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah semua tugas pelayanan kami, tugas kehambaan kami senantiasa selalu terpelihara dan selalu dituntun oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Gemim Bethel Winangun yang sedang merayakan hari kenaikan, dan secara khusus kepada wanita kaum ibu Gereja Masehi Injili Minahasa yang sedang merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Tentu di perayaan hari kenaikan ini kita tidak berhenti di seremoni peribadatan saja, tapi di hari yang besar ini, hari kenaikan ini, saya sebagai pendeta Roy Lengkong mau mengajak saudara-saudara jamaat sekalian, khususnya ibu-ibu, untuk mari kita giat menanam, memanfaatkan lahan yang ada di rumah kita masing-masing dengan menanam tomat, menanam goraka, menanam rica, menanam balakama, menanam apa saja yang bisa kita tanam. Dan ini adalah panggilan untuk kita semua di tengah-tengah pergumulan kita yang ada, pergumulan COVID-19, yang kita belum tahu sampai kapan itu akan berakhir. Sekali lagi, mari kita menanam, dan menanam. Tuhan memberkati jemaat Gemim Bethel Winangun. Terima kasih. Jemaat Gemim Bethel Winangun yang saya kasihi dan saya banggakan, Shalom. Saya Pendeta Heri Mamahit bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak keluarga Mamahit Pandegirot mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tetapi juga tak lupa mengucapkan selamat merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dengan berperayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kiranya ini semakin memotivasi dan menyemangati kita semua untuk kita tetap dan terus bertahan dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus ketika kita sedang dan dalam pergumulan COVID-19. Bersama dengan pemerintah, gereja, bahkan semua pihak, marilah kita terus memperhatikan apa yang menjadi himbauan pemerintah, gereja,
untuk kita bersama-sama dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Kita percaya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita tetap merasakan kasih setia Tuhan untuk kita terus menjalani hidup sambil kita berkesaksian dengan segala kerja pelayanan yang kita lakukan sesuai dengan kerja yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Saya Pendeta Sil dan segenap keluarga Momongan Rompas. Di hari yang berbahagia ini mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ketika Yesus terangkat naik dalam kemuliaan, para murid terpaku. Mereka mengagumi apa yang terjadi pada saat itu. Masa mengagumi Tuhan Yesus dalam kemuliaannya tidak pernah berakhir. Tetapi bagi kita mengagumi tidak cukup. Kita harus turun gunung dan mengerjakan panggilan untuk pekerjaan-pekerjaan baik supaya hidup saya dan hidup saudara-saudara berguna bagi dunia ini. Sebagai wanita kaum ibu dalam pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa, saya mengucapkan dengan penuh kasih dan penuh syukur untuk semua ibu-ibu di pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa. Selamat merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu. Mari jadi pelopor dalam gerakan berdoa di masa-masa bergumul dan sulit ini. Tetaplah bersinar dalam setiap fungsi kita sebagai wanita gereja. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom. Jemaat Betel Winangun yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, perayaan kenaikan Yesus Kristus adalah hari di mana Tuhan kita dilantik sebagai Raja. Hari ini kita diingatkan bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu jangan takut ketika kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Percayalah, Dia bisa mengatasi segala sesuatu. Dia akan menyelesaikannya dengan cara yang indah untuk saya dan untuk saudara-saudara sekalian. Bersama dengan ini juga ada perayaan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masehi Injil di Minahasa. Ibu-ibu Tuhan, bersemangat, jadilah tiang doa di dalam keluargamu. Saya, Pendeta Stanley James Sela, mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Selamat merayakan Hapsa WKI Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan Yesus memberkatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom. Damai di hati. Puji syukur pada Tuhan karena sampai saat ini kami jemaat Betel Winangun senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga segala upaya-upaya yang kami bangun dalam tugas-tugas pelayanan senantiasa selalu dilancarkan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga model-model bentuk-bentuk kreasi-kreasi pelayanan yang kami bangun senantiasa semua dilancarkan oleh Tuhan, sehingga kami badan pekerja senantiasa bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, bahkan juga tim multimedia Jemaat Betel Winangun mau menyampaikan kepada kita semua, marilah topang terus kami di dalam membangun pelayanan di Jemaat Betel Winangun. Akhirnya atas nama badan pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan selamat Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.